Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di IO ID. Di video kali ini kita pengen mengulas sebuah PC rakitan yang sudah sangat lawas nih, yaitu PC yang menggunakan soket LGA 775. Soket ini sendiri untuk pertama kali rilis pada tahun 2004 dan akhir produksinya di tahun 2011, yang artinya masa jaya soket ini udah 7 tahun ya teman-teman. Nah, apakah masih worth it untuk tahun 2022 ini? Oke, untuk motherboardnya sendiri kita menggunakan merek dari Asus yaitu P5G41 MLX. Motherboard ini kita mendapatkan dengan harga Rp225.000. Kemudian untuk RAM-nya sendiri, karena Mobo ini udah support DDR3, makanya kita menggunakan DDR3 6GB yaitu 4 plus 2 ya, dengan harga Rp175.000. Kemudian kita masuk ke dapur pacunya. Untuk dapur pacunya sendiri kita menggunakan core 2 quad Ki8400 4 core dan 4 thread dengan kecepatan 2,66 GHz. Ini prosesor kita dapat dengan harga bekas itu 100 ribuan. Ya lumayan lah, untuk prosesor ini udah cukup untuk pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat ya. Tapi kalau untuk gaming, prosesor doang nggak cukup teman-teman, makanya kita perlunya GPU ataupun PGA card. Nah, PGA cardnya sendiri kita menggunakan PGA card yang udah lawas juga, yaitu GTX 250 dengan 1 GB, kemudian DDR3 dengan harga 325.000 ya, segitulah pokoknya. Kemudian PGA ini sendiri mentoknya di DirectX 10 ya. Ini sebenarnya sangat-sangat disayangkan karena beberapa games sekarang itu DirectX supportnya itu di DirectX 11 teman-teman. Kemudian untuk power supply-nya sendiri, sebenarnya inilah momen yang krusial sekali untuk pemilihan sebuah komponen teman-teman, yaitu power supply. Power supply itu kan menyuplai daya ke komponen yang kita gunakan, makanya semakin bagus power supply yang kita gunakan, maka semakin awet part-part yang kita gunakan teman-teman. Ini FSP Hexa 2 dengan harga 200 ribuan. Kenapa pilih power supply FSP ini? Karena ini udah ada 1x6 pin untuk power PGA card-nya, makanya kita pilih power supply-nya ini teman-teman. Dan kemudian untuk storage-nya kita menggunakan 2 buah, yang satu adalah SSD 120 GB untuk sistem operasi, dan kemudian untuk yang kedua storage-nya adalah 500 GB itu HDD 3,5 inch ya. Itu di harga berapa ya, lupa, nantilah gue cantumin di total harganya. Dan berikut ini adalah total untuk harga rakitannya. Benar-benar ada yang lupa teman-teman. Ada yang lupa, kita masuk ke pen prosesornya teman-teman. Untuk pen prosesornya ini tentu kita nggak menggunakan pen bawaan Intel ya, mengingat core 2 quad itu terbilang cukup panas. Jadi di sini kita menggunakan Segotet WinClear T2 dengan harga 80 ribuan. Ini harganya baru ya. Tapi jika kalian pengen gunakan CPU coolingnya bawaan itu bisa-bisa aja teman-teman, asalkan pasta yang kalian gunakan itu bagus ya. Masuk lagi ke total harganya. Oke, nah itu dia untuk total harganya teman-teman. Dan SSD yang kita gunakan belum termasuk ya. Hampir semua komponen yang kita gunakan itu bekas kecuali CPU cooling dan RAM aja yang kita beli dengan kondisi baru. Kemudian kita masuk ke pengujian. Nah, di pengujian ini kita bagi 3 segmen. Yang pertama kita run Cinebench R15, kemudian tes game, dan yang terakhir tes render-render sedikit lah di Premiere Pro CC 2015. Oke, kita masuk ke Cinebench R15. Core 2 quad Ki8400 ini mampu mendapatkan hasil 250 sampai 271 CB. Dan suhu maksimal saat kita render ataupun running Cinebench R15 ini tidak sampai 60 derajat lah. Ya mentok-mentok 60 lah derajat Celcius. Ini disebabkan karena CPU coolingnya itu cukup mantul ya teman-teman. Dan itu untuk Cinebench-nya. Kita masuk ke game yang pertama. Game yang pertama ini kita coba PES 2017 dengan settingan resolusi 1080p dengan kualitas medium.
Saat di dalam game kita mendapatkan 60 fps dengan stabil dan suhu prosesor dan PGA cardnya dibilang adem ya. Kalian bisa lihat sendirilah itu adem-adem banget. Kemudian kita masuk ke game yang kedua. Game yang kedua ini bergenre game balap-balapan, yaitu game MotoGP 2013 dengan patch 2022 ya, ataupun transfer update-nya di 2022. Nah, ini game kita setting di 1080p juga di 60 Hz. Kemudian fishing gimana sih sebutannya? Fishingnya on. Di dalam game ini kita mendapatkan hasil 60 fps 30 fps dengan stabil teman-teman, dan suhu maksimal terbilang naik ya ketimbang kita menggunakan ketimbang kita main game PES tadi. Ini suhu PGA cardnya di 64 derajat Celcius, kemudian prosesornya di 50 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke game Battlefield 2. Lanjut ke game yang perang-perangan. Ini adalah Battlefield 2. Game ini kita set di 1080p dengan kualitas low, dan minimum FPS yang didapat itu 50-an FPS dan maksimum FPS itu di 80-an FPS teman-teman. Nah, itulah dia untuk pengetesan game yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke tes Prima Pro CC 2015. Nah, untuk videonya kita gunakan hasil rekaman dari Canon EOS M3 ya, dengan resolusi 720p 60 frame rate dengan durasi 9 menit. Untuk playbacknya sendiri kita set di 1/2. Ini terbilang lancar tanpa ada kendala, tapi ini nggak ada cutting, nggak ditambahin efek juga teman-teman. Untuk playbacknya itu aman-aman aja teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke tes ekspornya teman-teman. Kita bakalan ekspor video ini ke 1080p dengan 60 frame rate ya. Video ini mampu diselesaikan dengan kurung waktu 41 menit teman-teman. Ya terbilang lama ya kalau untuk ya tahulah ini PC jadul teman-teman. Mau gimana lagi? Oke, lanjut ke kesimpulannya. Oke, kemudian kesimpulannya, apakah masih worth it untuk PC LGA 775 ini di tahun 2022 ini? Ini tergantung masing-masing pengguna ya. Kalau kalian udah punya laptop yang bisa main game ringan-ringan gitu, bisa main dikit-dikit lah, berarti ini PC udah nggak worth it untuk kalian. Ini menurut gua ya. Tapi bagi kalian ingin merakit PC, pengen banget gitu merakit PC yang murah, kemudian bisa main game, ataupun beli laptop murah bisa main game, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Tapi yang perlu diingat, PC ini memakan daya yang begitu besar kalau menurut gua ya. Itu bisa 100 watt sampai 240 watt kalau untuk full loadnya itu. Kemudian belum termasuk monitor juga kalau kalian ngerakit PC dari nol ya. Terus komponen bekas, jadi kita nggak tahu teman-teman untuk jangka waktu pemakaian itu berapa lama umur part-part yang kita gunakan itu. Contoh aja PSU yang gue sebutin tadi, yang gue beli di rakitan ini, itu udah mulai agak-agak bermasalah teman-teman. Jadi kalian harus pertimbangkan dengan baik-baik teman-teman. Tapi jika kalian punya uang gitu dan belum perlu amat untuk ngerakit PC, ya mendingan ditabung dulu teman-teman untuk ngerakit PC dengan komponen yang baru. Apalagi sekarang udah mulai keluar Gen 13 untuk Intel ya, dan Ryzen generasi ke-7 untuk AMD ya. Dan sekian, terima kasih.